Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Dinas, Bapak yang hadir, sebenarnya konsolidasi tanah itu adalah kegiatan untuk kita tata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan di suatu daerah yang masih kumuh. Nah, itu ada dua hal, konsolidasi tanah pertanian, juga konsolidasi tanah non pertanian. Esensinya itu dia tata kembali tanah-tanah yang tidak teratur. Jadi mungkin ada desa sini, desa yang ada dalam Kecamatan Umalulu ini, ada spot-spot desa yang sebenarnya ada pemukiman-pemukimannya, sebenarnya dia produktif, tetapi tidak tertata baik. Rumah dong, baku belakang dan segala macam, ada WC di depan segala macam itu, sehingga lingkungannya tidak baik. Nah, inilah kehadiran konsolidasi tanah ini di situ. Jadi dia menata kembali. Nanti lokasi itu kita staking out kembali, kemudian kita desain, kemudian kita tata kembali di lapangan. Teraturnya seperti ini, kerapihan. Itu esensinya. Jadi nanti di situ peserta misalnya kita tetapkan satu lokasi oleh Pak Camat, contoh Desa Wangan. Desa Wangan paling pas karena di sana ada pertanian atau non pertanian yang siap bertumbuh. Apabila kita masuk ke sana dengan sentuhan-sentuhan pemerintah, antara lain konsolidasi tanah. Nanti tugasnya Pak Julius Ngeju mungkin nanti direncanakan lokasi itu setelah kami tata habis, jalannya lewat mana, apanya lewat mana, listriknya lewat mana, itu esensinya itu sebenarnya kegiatan. Nanti Pak Julius rencanakan atau mungkin melalui pemerintah desa atau pemerintah daerah anggarkan di situ lokasi yang sudah ditata itu kita bikin jalan, bikin bagus. Ada fasilitas airnya, fasilitas listriknya. Nah, itu esensi dari kegiatan itu sebenarnya itu tidak jauh-jauh, tidak jauh-jauh. Semua banyak sekali aturan-aturan yang mengatur soal itu, tetapi esensi dari konsolidasi tanah sebenarnya itu. Kemudian berkaitan dengan prioritas lokasi. Kalau prioritas lokasi penataan konsolidasi tanah itu ada macam-macam. Ada untuk pengembangan wilayah, ada pengembangan kota, penataan daerah bekas konflik, optimisasi tanah pertanian, non pertanian, dan konsolidasi tanah vertikal. Konsolidasi tanah itu juga ada dua model. Satu horizontal, kita tata secara horizontal. Yang kedua kita tata secara vertikal. Kalau vertikal saya kira tidak memungkinkan karena kita di sini tidak padat ya, paling pas horizontal. Oleh sebab itu mungkin nanti kegiatan ini menghasilkan satu kesepakatan berkaitan dengan lokasi. Nanti tahun depan anggaran turun untuk eksekusi dan anggaran itu masuk lewat kita BPN, sehingga itu penting sekali. Kalau misalnya itu tidak kita tangkap, kita rugi sendiri karena sebenarnya masyarakat masih bisa kita tata melalui anggaran yang dibebankan oleh negara kepada kita, Kementerian ATM tahun 2021. Jadi tahun ini kita hanya mempersiapkan lokasi. Kira-kira lokasi mana yang memenuhi syarat seperti yang disyaratkan di dalam juknis kita ini, yang bisa kita tetapkan sebagai lokasi atau objek konsolidasi tanah. Yaitu Pak Camat, Pak Desa yang paling tahu bagaimana soal objeknya. Nah, nanti kita akan gali kira-kira seperti apa. Nanti kita bikin penetapan, itu yang kita usulkan tahun depan turun itu anggaran. Saya nanti yang melaksanakan eksekusi lapangan dan kita tata. Nah, di dalam konsolidasi tanah itu ada juga peserta yang nanti juga diwajibkan untuk memberikan 10% dari luas tanah yang dimiliki. Contoh saya Pak Kadis PU, Pak Kadis Pemda punya tanah di lokasi yang mau ditata, katakan 1000 meter. Tapi karena pada saat penataan ada yang terambil sekian, misalnya terambil dari saya punya 100 meter, berarti tinggal 900. Demikian pula Pak Kadis yang lain. Nah, itu nanti ada persetujuannya. Jadi kita persetujuannya itu nanti dari pemilik tanah rela melepaskan itu untuk kepentingan umum. Jadi itu didesain bagus sehingga nanti akan muncul lokasi itu lokasi yang lingkungannya asri, lingkungannya bagus. Kemudian fasilitas umum nanti semua ada di situ. Itu esensi. Sekali lagi esensi dari konsolidasi tanah. Kemudian yang berikut, siapa saja yang boleh ikut? Yang boleh ikut sebenarnya di lokasi, katakan di Wangan, Petawang atau dua desa itu selesai Wangan, Petawang, katakan dari itu. Nah, di situ spotnya kita tentukan, lalu itu peserta sudah semua yang ada di situ. Nah, nanti kita ukur keliling, kita desain dia, kita tunjukkan, kita paparkan dulu. Bapak-bapak sekalian silakan lihat ini modelnya, nanti akan ada gambar desainnya, perencanaannya bahwa dari luas 1000 tadi nanti jadi 900 karena termakan ini. Kemudian yang terakhir dia juga nanti konsolidasi tanah itu dia nanti akan kita kasih sertifikat terakhirnya begitu. Karena itu free, 1 rupiah juga tidak ada, tidak kita kasih keluar. Balance-nya adalah kita menyerahkan sebagian dari tanah yang kita miliki, katakan 100 meter keluar 5 meter ya sisa 95 meter. Itu yang nanti ada pernyataan bahwa menyerahkan yang sukarela ke negara untuk kita tata. Jadi awalnya saya punya tidak ada jalan, bisa ada jalan lewat situ. Kemudian berdampingan yang punya Pak Kadis CU dan Pak Kadis Pemda, misalnya itu jalan semua kita desain bikin jalan. Sebenarnya begitu saja konsolidasi tanah, tidak susah. Di awal ini kita penjaringan lokasi dulu, jadi sebenarnya dari yang tidak tertata menjadi tertata. Itu sebenarnya esensinya itu.
Jadi mau ngomong kemana-mana juga, nanti konsolidasi itu ke situ dia lari. Serahkan tanah, kemudian bikin pernyataan bahwa saya rela melepaskan 10%, dari situ kemudian nanti Bapak selesai dapat sertifikat free. Kita dapat sertifikat free. Tapi konsekuensinya serahkan 10% dari los tanah. Plan consolidation ya, yang pada intinya itu pertama itu hanya setingkat permen Pak ya. Itu pertama dalam 461 kita merombak struktur penguasaan tanah menjadi satu untuk kita tata kembali dalam rangka pemukiman itu dulu. Yang pertama historisnya ke sana, belum kita mengenal pertanian. Kalau kita lihat penataan zaman dulu sudah terjadi penataan, tetapi cuma dia tidak ada pandangan penataan zaman dulu tidak ke depan, Pak. Hanya sebatas bisa berjalan. Intinya sekali KT ini adalah untuk memberikan kenyamanan ke depan, Pak ya. Kenyamanan ke depan dalam arti tidak ada lalu orang punya rumah di belakang mewah lalu jangan sempit. Intinya KT ini adalah ketika menawarkan sebuah program kepada masyarakat, yang memutuskan itu nanti adalah masyarakat itu sendiri, terutama para pemilik tanah. Kalau itu tidak segera ditata itu tadi, ya, kalau kita sudah siapkan penataan kalau masyarakat mau, ini bagaimanapun juga ini keputusan masyarakat, bukan keputusan kita, bukan dari BPN, bukan dari Pertama dan PU. Ini keputusan masyarakat dalam rangka menata lahan-lahan masyarakat untuk menjadi lebih bagus. Sehingga di sana itu kan kita siapkan fasilitas semua. Nah disinilah peran PU nanti. Seandainya memang nanti lokasi yang kita tunjuk masyarakat setuju untuk ditata, kita akan buat pradesain di lokasi itu. Pradesain itu artinya sebelum menjadi sebuah desain kita pradesain dulu. Itu pun kita harus informasi itu kepada masyarakat. Karena yang pada akhirnya memutuskan itu masyarakat. Begitu. Ini loh tanah Bapak, ini loh punya si A. Tapi dalam penataan ini kita betul harus melihat fakta di lapangan itu bagaimana, lalu siapa. Dan ini pun peran kita dengan PU untuk membuat desain. Bagaimana desain yang ada di cocok? Karena kita tidak akan pernah keluar dari kearifan lokal yang ada di sana, begitu. Seperti fasilitas umumnya di mana, nanti fasilitas sosialnya di mana, begitu. Konsolidasi tanah ini adalah macam-macam terminologi konsolidasi tanah. Nah, kalau konsolidasi tanah sendiri itu kalau kita lihat dalam ketentuan di dalam Permen 12 tahun 2019 tentang konsolidasi tanah itu adalah kebijakan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan sebenarnya itu. Kita bicara soal tujuan konsolidasi tanah itu sebenarnya adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal. Kemudian yang berikut juga menyebut sasaran. Nah, sasarannya itu adalah untuk optimalnya tatanan penguasaan pemilikan tanah di satu wilayah yang direncanakan untuk ditata. Kemudian prioritas lokasi bagaimana saja ya yang dijadikan sasaran. Biasanya pengembangan wilayah itu sasaran konsolidasi tanah. Kemudian juga ada lokasi yang mau diremajakan menjadi peremajaan kota lah maksudnya begitu. Kemudian pemetaan daerah bekas bencana itu juga bisa dikonsolidasi. Kemudian kita juga mengenal model-model konsolidasi tanah. Itu ada yang horizontal, ada vertikal. Nanti penekanan-penekanannya oleh Bapak Kabid lebih tajam. Saya menyampaikan pengantar-pengantarnya saja berkaitan dengan itu. Dan model-model inilah yang kemudian dikembangkan di Indonesia. Biasanya horizontal paling diminati. Kalau di Jakarta kita laksanakan konsolidasi di tanah itu mungkin dia ke vertikal karena lahannya sempit. Kalau kita di sini lahannya masih luas, jadi bisa kita horizontalkan. Jadi itu sebenarnya kita menata tanah-tanah yang non pertanian, bisa juga pertanian, tapi yang kita laksanakan adalah non pertanian. Nah itu biasanya dari objek yang tidak tertata rapi, tidak tertata baik, kita tata menjadi ada akses-aksesnya. Akses itu esensinya juga akses jalan, fasum, fasos dan lain-lain. Kemudian muatannya bagaimana di atas lokasi? Tentu kita cari lokasi yang sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, wilayah mana saja yang menjadi sasaran. Tetapi di akhir daripada pemaparan ini, teman-teman dari Canggil, Bapak Kabit dan teman-teman sudah mendesain berdasarkan analisis. Jatuhlah pilihan kecamatan ini itu pada desa mana saja sudah ada.
sudah disampaikan. Nanti bisa masukkan masukan. Nah, kemudian hasilnya apa sebenarnya saya mau sampaikan? Atau manfaatnya apa sebenarnya konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang baik, yang asri dan lain-lain. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Kakang tadi secara teknis sudah menutup semuanya. Ya mungkin saya akan mencoba dari segi action kayak apa dan apa manfaatnya untuk pemerintah daerah dan apa keuntungannya. Mungkin ini kalau kita baca di buku nggak ada Pak, ini ada di pengalaman karena semuanya terpacu pada pengalaman yang telah terjadi dan saya juga selaku pelaksana waktu saya tugas pribadi, ya, saya ketua Pak Mulia pribadi saya pernah selesaikan LC. Itu kami sampaikan kepada Bapak bahwa ketika dijelaskan apa tujuannya, apa manfaatnya itu sudah jelas sekali, itu ada dalam Permen 12/2019. Mungkin saya akan bicara teknis operasional, bagaimana nanti wujudnya dan keuntungan buat pemerintah itu apa, lalu apa sasaran Jakarta, mengapa harus ke Sumba Timur, itu juga menjadi pertimbangan teknis luar biasa. Karena pada saat survei di dalam peta yang ada di kantor kami dan juga kami juga 2 tahun kemarin juga pernah survei secara tidak langsung waktu pemerintah bidang 1 bahwa Sumba Timur ini segera harus ditata. Kalau lama menata itu akan menjadi perumahan liar yang akan menimbulkan kesusahan kita sendiri dalam rangka terjadi permasalahan yang muncul di kemudian hari, seperti kalau kita lihat mundur ke belakang jauh sekali sekitar tahun 70-an itu sudah ditata juga Pak. Cuma itu penataan saat ini, untuk saat ini, tidak untuk jangka panjang, sehingga perkembangan saat itu orang tua kita juga dulu atau pejabat kita juga tidak berpikir bagaimana perkembangan 10 tahun lagi. Nah, karena kebutuhan kita juga saat itu. Nah, sekarang kita tidak boleh lagi berpikir kayak itu, kita harus berpikir tahun ke depan, dampak ke depan. Nah, tadi saya berjalan dari kantor ke sini, saya lihat sudah ada pengapling dalam perjalanan itu. Nah, ini saya jadi ngomong dengan Pak Kakang, kalau ini tidak segera di land consolidation dan nanti yang di belakang itu akan tertutup ya, karena di depan sudah ada pengapling, saya lihat dari demo begitu. Ini saya lihat fakta lapangan dan bicarakan. Kalau ini tidak segera Pak informasikan kepada Pak Bupati atau aparat yang ada, ini bahaya nanti ke depan. Tidak akan menimbulkan perumahan yang kumuh yang tidak tertata dan teratur. Karena ke depan kita pikirkan kalau ini tidak diantisipasi sedini mungkin, apa yang akan kita tata kembali akan lebih ribet lagi, lebih susah lagi. Akan terjadi mungkin pembongkaran itu tidak ada arti. Apakah masyarakat siap dibongkar demi sebuah penataan? Nah, itu tanda-tanda yang besar sekali. Karena apa? Karena kita bicara kesadaran. Sebenarnya pemerintah membuat jalan lebar bukan mengarahkan warganya di mobil, tidak. Pertama, lingkungan itu bisa asli, gampang kita tata. Kedua, yang lebih bahaya lagi, seandainya ada kebakaran misalnya, kan gampang mobil kebakaran masuk langsung ke lokasi, tidak dari luar. Itu. Yang ketiga, di saat ada kebanjiran, kita gampang mengawasinya, gampang mengalihkan begitu. Itu sebenarnya inti esensialnya yang secara pernah tertulis itu adanya begitu, karena faktanya kayak itu. Saya di sini kegiatan ini tidak saya paksakan, ini kembali kepada masyarakat lagi, karena apa yang diperintahkan oleh Permen 12/2019 bahwa 60% masyarakat itu setuju bisa kita lakukan. Dan saya apa sebab harus ke Sumba? Karena pengalaman saya tahun 2019 saya kesini, ini perlu dikasih dengan melihat. Kalau saya mengarahkan kegiatan itu saya survei dulu, ya saya survei dulu tidak sembarang, karena cara saya memang nggak berbeda gitu. Karena saya bisa memberikan pertimbangan kecil di lapangan kayak apa, lalu faktor kesulitan kita kayak apa, karena kita tidak terlepas dari effort yang kita akan terapkan begitu. Ya, kebutuhan kita bagaimana, lalu kamarnya bagaimana, kendalanya, lalu kesempatan kita ada di mana, itu kita pertimbangkan. Nah, sama lah kalau kita lihat Sumba Timur
mungkin cost-nya untuk kita tata dalam arti agak kecil dari masyarakat. Cuma di sini partisipasinya yang 100% kita minta untuk kedepannya untuk kita tata. Gitu. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan termasuk kesamaan yang dipilih, mungkin kondisi Sumba Timur hampir semuanya sama seperti dalam kota. Mestinya LC ini, KT ini untuk menata dalam kota dulu biar tidak kumuh, baru kita mundur. Nah, saya lihat, ya saya tinggal kemarin jalan di kota malam, saya udah bingung. Itulah penataan zaman dulu, kerja tidak salahkan kita jangan suasana itu lagi. Mari kita tata untuk kedepannya. Nah, ini juga tidak boleh bertentangan dengan tata ruang. Kenapa? Kalau kita lihat aturan tata ruang itu undang-undang, belum kita dalam permen. Nah, makanya di sini kita melihat tata ruangnya layak tidak, cocok tidak. Kalau kita coba bawa ke tata ruang yang modern, biar kita tidak melanggar aturan untuk sebuah kebaikan.